Hai para pecinta BTTH, kalian pernah penasaran nggak siapa sebenarnya ibunya Shoyan? Kita tahu Shoyan itu punya bakat luar biasa, tapi pernah kepikiran nggak dari mana asal kekuatan dalam darahnya? Kenapa dia bisa begitu spesial? Nah, di balik semua itu ada satu sosok yang jarang dibahas, tapi sebenarnya punya peran yang begitu besar loh dalam kehidupan Shoyan. Dia adalah ibunya sendiri yang bernama Gu Wenxin. Dan kisah hidupnya, wow, ini tragis banget bos. Kalau kalian pikir perjalanan Shoyan itu berat, tunggu dulu. Tunggu sampai kalian tahu bagaimana kisah ibunya. Walaupun menurut gua, ada sedikit kontradiksi sih pada teori ini, tapi ayo coba kita bahas. Dari namanya aja, Gu Wenxin. Pastinya kalian udah sadar sama sesuatu kan? Ya, betul. Gu Wenxin lahir di klan Gu, salah satu dari 8 klan kuno terkuat di BTTH. Klan ini gak main-main bos, mereka punya darah keturunan Dodi, yang berarti hampir semua keturunannya punya bakat luar biasa dalam seni bela diri. Sejak kecil, Gu Wenxin hidup dalam lingkungan yang penuh dengan ekspektasi yang tinggi. Sebagai keturunan dari garis utama, dia harus kuat, berbakat, dan menjalani takdirnya sesuai dengan aturan klan. Bayangin aja, hidup di klan sebesar itu pasti gak gampang. Setiap langkah yang dia ambil selalu diawasi. Setiap keputusannya selalu dipertanyakan. Sama halnya dengan Sun Er, yang sangat dijaga untuk menentukan siapa yang akan jadi suaminya. Klan Gu punya aturan ketat soal pernikahan. Mereka nggak bisa sembarangan memilih pasangan, apalagi menikahi orang luar, gak bakalan dibiarin. Bagi mereka, pernikahan bukan soal cinta semata, tapi strategi untuk menjaga kemurnian darah Dodi dan memperkuat keturunan mereka. Ini mirip kayak keluarga kerajaan di dunia nyata, di mana pernikahan lebih sering dilakukan demi kepentingan politik daripada karena cinta semata. Dikabarkan juga ibunya adalah salah satu murid dari Yao Chen. Nah, itu menjadi alasan kenapa cincin kuno milik Yao Chen bisa sampai di tangan Shoyan. Tapi itu pun tidak diceritakan secara jelas dalam serial resminya. Di suatu saat, takdir mulai bermain. Suatu hari, Gu Wenxin bertemu dengan seorang pria yang bernama Xiao Zhan, yang kelak menjadi ayahnya Shoyan. Xiao Zhan sendiri berasal dari klan Xiao, yang dulunya juga salah satu dari 8 klan kuno. Tapi sayangnya, klan Xiao sudah jatuh dan kehilangan kejayaannya. Meskipun begitu, Xiao Zhan tetap pria yang tangguh, berkarisma, dan punya jiwa petarung sejati. Nah, mungkin itu yang membuat Gu Wenxin tertarik kepadanya. Awalnya, mungkin mereka cuma sekedar kenal dan ngobrol biasa kayak kita. Tapi semakin lama, perasaan itu tumbuh dengan sendirinya. Ciaelah. Namun di mata klan Gu, hubungan ini adalah sebuah penghinaan. Gu Wenxin, keturunan utama klan Gu, jatuh cinta sama pria dari klan yang sudah kehilangan kejayaannya. Gak mungkin bakal dibiarin. Disinilah konflik mulai muncul. Klan Gu menolak hubungan mereka dan memerintahkan Gu Wenxin untuk mengakhiri semuanya. Tapi Gu Wenxin tetap teguh pada perasaannya. Dia gak peduli dengan aturan klan atau status Xiao Zhan. Yang dia tahu, dia mencintai pria ini dan ingin hidup bersamanya. Pilihan yang dihadapkan Gu Wenxin gak gampang bos. Kalau dia tetap bersama Xiao Zhan, dia harus meninggalkan klannya, kehilangan statusnya, dan hidup sebagai orang biasa. Tapi kalau dia tetap di klan Gu, dia harus mengorbankan cintanya dan menikah dengan seseorang yang sudah ditentukan oleh klan. Akhirnya, Gu Wenxin lebih memilih jalan yang penuh resiko. Dia meninggalkan klan Gu. Keputusan ini gak cuma bikin dia kehilangan semua haknya, tapi juga membuatnya dicap sebagai pengkhianat. Di mata klannya, dia adalah seseorang yang memilih cinta di atas kehormatan klan. Tapi buat Gu Wenxin, itu bukan masalah bos. Dia lebih memilih hidup sederhana bersama Xiao Zhan daripada terikat dalam aturan klan yang kaku dan dingin. Setelah meninggalkan klan Gu, Gu Wenxin menikah dengan Xiao Zhan dan hidup bersamanya di klan Xiao, yang pada saat itu hanyalah sebuah klan biasa. Bagi orang lain, ini mungkin terlihat seperti penurunan status. Tapi bagi Gu Wenxin, ini adalah yang namanya kebebasan.
Sebagai keturunan dari salah satu klan terkuat, ia tentunya membawa nama besar dan bakat luar biasa dalam kultivasi. Namun perjalanannya di klan Xiao tidaklah mudah. Banyak anggota klan yang memandangnya sebagai orang luar, terutama karena perbedaan status antara klan Gu yang lebih kuat dan klan Xiao yang sudah menurun. Beberapa orang bahkan menganggap kedatangannya sebagai sebuah ancaman. Mereka takut kalau pengaruh besar klan Gu akan mengubah keseimbangan kekuasaan dalam keluarga. Ya, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Gu Wenxin tetap teguh. Ia bukan hanya seorang wanita yang kuat dalam kultivasi, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi politik internal klan. Dengan sifatnya yang tenang dan tekadnya yang kuat, ia perlahan mulai mendapatkan kepercayaan dari para tetua dan anggota klan Xiao. Ia membuktikan bahwa dia tidak mencoba untuk mendominasi, tetapi justru menunjukkan kesetiaannya sebagai istri Xiao Zhan dan bagian dari keluarga Xiao. Perlahan, kehadirannya membawa perubahan, terutama dalam hal strategi dan pengembangan klan. Kemudian ketika Xiaoyan lahir, Gu Wenxin menaruh seluruh harapannya kepada Xiaoyan. Dia ingin melihat anaknya bisa tumbuh kuat, menguasai seni bela diri, dan membawa kehormatan bagi klan Xiao. Namun, ia juga sadar bahwa warisan darahnya dari klan Gu akan membuat Xiaoyan memiliki perjalanan yang lebih sulit ke depannya. Ia pun bertekad untuk melindunginya, meskipun itu berarti harus menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar klan. Dengan segala tantangan yang ada, Gu Wenxin tetap teguh sebagai ibu dan istri, memastikan bahwa keluarganya tetap bersatu dan bertahan di tengah gejolak dunia kultivasi. Dari luar, kehidupannya mungkin terlihat bahagia, tapi jauh di dalam hatinya ada satu hal yang selalu menghantui Gu Wenxin, yaitu bahwa suatu hari masa lalunya mungkin akan kembali menghantamnya. Klan Gu mungkin sudah melupakan Gu Wenxin, tapi ada satu pihak yang gak akan pernah mengabaikan keberadaannya. Pihak itu adalah Aula Jiwa. Ya, benar, Aula Jiwa, organisasi misterius yang bekerja untuk klan Hun. Klan Hun adalah salah satu klan kuno yang memiliki ambisi besar untuk menguasai dunia. Salah satu rencana mereka adalah mengumpulkan jiwa-jiwa dari keturunan Daodi untuk memperkuat kekuatan mereka. Dan Gu Wenxin meskipun sudah keluar dari klan Gu, tetap saja dia adalah keturunan dari Daodi. Itu artinya dia adalah salah satu target utama Aula Jiwa. Singkat cerita, Aula Jiwa akhirnya menemukan keberadaan Gu Wenxin. Tanpa ampun mereka datang dan menyerangnya. Xiao Zhan meskipun kuat, tapi saat itu dia nggak bisa berbuat banyak. Dan pada akhirnya, Gu Wenxin pun terbunuh dan jiwanya dirampas oleh Aula Jiwa. Buat Xiaoyan yang masih kecil, ini adalah kejadian yang mengubah seluruh hidupnya. Ibunya yang selama ini menjadi pelindung dan sumber kasih sayangnya tiba-tiba diambil darinya. Saat itu, Xiaoyan masih belum cukup kuat untuk bisa melawan Aula Jiwa. Dia hanya bisa melihat ibunya pergi tanpa bisa berbuat apa-apa. Tapi tragedi ini menjadi salah satu motivasi terbesar dalam hidupnya. Sejak saat itu, Xiaoyan bersumpah untuk menjadi kuat, bukan hanya untuk membalaskan dendam, tapi juga untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Terlepas dari teori itu, ada satu hal yang mengganjal di pikiran Mimin. Kalaulah informasi ini memang benar, kenapa tidak ada pembahasan tentang kematian Gu Wenxin dengan Aula Jiwa di cerita Xiaoyan yang sedang berlangsung? Mengingat karakter Xiaoyan, dia pasti gak bakalan diam aja pas tahu ibunya dibunuh oleh Aula Jiwa. Lihat aja pas dia berusaha untuk ngebebasin ayahnya dari Aula Jiwa. Atau mungkin Xiaoyan masih balita waktu ibunya tewas, dan tidak pernah diceritakan apa yang menjadi penyebab kematian ibunya oleh semua keluarganya, termasuk dengan ayahnya. Kalau menurut kalian gimana? Meskipun Gu Wenxin sudah tiada, dia meninggalkan sesuatu yang sangat berharga dalam diri Xiaoyan, yaitu darah keturunan Daodi. Awalnya, Xiaoyan gak menyadari hal ini. Tapi seiring perjalanannya, dia mulai menyadari bahwa dia punya potensi luar biasa yang gak dimiliki oleh orang lain. Kekuatan ini gak cuma berasal dari usahanya sendiri, tapi juga dari garis keturunannya sebagai anak dari seorang wanita dari klan Gu. Kisah Gu Wenxin ini sebenarnya cukup ironis sih. Dia meninggalkan klan Gu demi cinta,
tapi pada akhirnya kehilangan nyawanya karena kekuatan yang berasal dari darah klannya sendiri. Tapi di sisi lain, tanpa pengorbanannya, Xiaoyan gak akan pernah ada, tumbuh, dan menjadi sosok yang sehebat seperti sekarang. Nah, menurut kalian, apakah keputusan Guanxin buat meninggalkan klan Gu itu adalah keputusan yang benar? Atau, mendingan dia tetap aja di klan Gu dan menjalani takdirnya sebagai bagian dari klan Gu? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Eits, jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.